ya, general lagi general. General, terus ada ramalan-ramalan itu ya. Iya. Saya ambil 3 kartu aja nih ya. Coba dinaikin. Nah, Gini. Oke. 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 Untuk kondisi alam di tahun kelinci ini saya bisa bilang bumi gonjang-ganjing, dalam artian saya melihat ada 2 penyebab utama elemen yang akan menyebabkan bencana-bencana, itu elemen air dan elemen angin atau udara, yaitu bisa saja angin ribut, bisa saja saya sebenarnya pantang yang nyebut ini ya, pokoknya gelombang tinggi lah di beberapa daerah. Ini rawan ya, walaupun ada gempa dan ada juga gunung meletus di tahun ini. Tetapi gunung meletus ini belum terlalu signifikan yang saya lihat. Tapi ingat, air bah itu yang jadi masalah alam. Karena apa? Karena mulai terjadi perubahan iklim yang cukup drastis. Yang seharusnya di negeri panas itu jadi dingin, yang di negeri dingin jadi panas, kebalikan. Nah, memang sini sudah waktunya untuk alam tanda kutip bersih-bersih. Ingat, selalu berdoa dan juga selalu jaga diri, dan juga ngelihat tanda-tanda alam di sekitarnya. Kamu harus tahu tanda-tanda alam di sekitar itu apa. Misalkan awannya bentuknya seperti A, maka akan terjadi B. Pelajari hal-hal seperti itu. Kalau kamu nggak tahu, tanya ke saya. Di tahun ini, di tahun solar atau lunar ini, mau 2023 atau tahun Imlek yang baru ini, itu memang sangat sangat nyata ya, bisa dibilang ya. Kenapa? Karena satu, nggak cuman masalah ikan-ikan yang berkelimpangan di darat, ikan dalam, laut dalam itu mulai naik ke atas. Itu adalah satu pertanda. Kedua, lihat juga di bagian ada daerah di Arab. Ya pokoknya kamu tahu lah, itu mulai menjadi hijau. Ya, itu nyata sekali, dalam artian pasti ada perubahan iklim di sana. Secara logika itu pasti perubahan iklim. Kemudian es makin mencair, dan ingat, ada 2 sungai, Tigris dan Efrat. Itu sudah semakin mengenaskan kondisinya. Dalam artian mengenaskan ini ya kamu tahu sendirilah, mau kering atau mau berair, nambah debit airnya kamu tahu sendirilah. Dalam artian memang ini satu bumi sedang berada di masa untuk tanda kutip bersih-bersih. Yang perlu saya waspadai adalah air bah, terus airnya naik dan segala macam. Ataupun juga kamu-kamu yang sering berpergian lewat udara ataupun air, karena akan banyak bencana, akan banyak kejadian tragis di transportasi udara dan transportasi laut. Untuk Indonesia ya, untuk tahun ini daerah ibu kota itu masih tergolong aman ya, tanda kutip ya, karena belum tahun depan. Nah, kalau untuk di beberapa daerah lainnya itu yang justru agak diwaspadai, itu wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur waspadai gempa dan juga air bah. Ini bisa di dataran Papua, bisa di dataran Sulawesi sana, bisa dataran, ya pokoknya dataran ini. Saya cuma bisa bilang Indonesia Timur aja, karena ya saya juga mendoakan supaya tidak terjadi terlalu parah ya bencana ini ya. Tapi ya saya warning sih, daerah sana itu patut diwaspadai. Sebentar ya. Sebentar, oke. Saya bisa melihat karena sebenarnya sih banyak ya, dalam artian agak rata antara, ya bisa dilihat aja lah tahun ini di nggak cuma di Indonesia ya. Contohnya kemarin ada pesawat jatuh yang viral ya. Dan untuk transportasi air, kalau transportasi air
Ini di sekitar bulan-bulan Mei Juni ini saya lihat ada sesuatu yang memang bikin heboh ya, transportasi air ini, dan itu cukup viral, saya bisa bilang itu. Dan itu saya lihat sih nggak di Indonesia, tapi cukup viral lah. Kalau di Indonesia ini nggak terlalu heboh ya, tapi ada di media. Saya bisa bilang kayak gitu sih. Contoh kayak kemarin ada di Nusa Penida, di Bali, nah kayak gitu. Mungkin hal-hal viral nih yang ya dibaca menurut pandangan aja. Yang akan viral ya, yang saya lihat ini kita ngomongin yang jadi bahan gosip aja deh, artis-artis ya. Yaitu banyak artis yang saling membuka aib masing-masing. Dalam artian, oke, si A nggak suka sama si B, dia akan buka aibnya sebesar-besarnya. Si B juga seperti itu. Jadi banyak artis yang ibaratnya akan menyuguhkan aib-aib untuk digosipin para netizen. Kayak gitu. Gitu di masyarakat. Di masyarakat ini saya ngomong secara global ya. Mudah-mudahan Indonesia enggak akan terjadi kelaparan yang banyak. Jadi makin banyak orang yang susah untuk hidup, makin banyak orang yang saya lihat ada permasalahan baru di bidang medis. Bukan yang virus bertahun-tahun itu, bukan. Ini ada satu permasalahan baru di bidang medis yang mengarah kepada kanibalisme. Jadi mungkin orang menyebutnya sebagai zombie ya, tapi kalau saya sih bilangnya ini bukan zombie outbreak, tapi mirip seperti itu. Kenapa? Karena itu nyerangnya nanti kelihatannya ya, ini akan nyerang ke otak. Dan juga banyak penyakit-penyakit baru yang berasal dari virus-virus jutaan tahun yang dilepaskan oleh para ilmuwan. Kita lihat nanti seperti apa itu. Nah, ilmuwan tersebut tuh bertujuan untuk apa sih? Atas dasar pengetahuan. Jadi mereka itu memang meneliti virus-virus ini, penyakit-penyakit ini yang tersimpan di es Arktik ya, atau Antartika ya. Lalu mereka mencairkan es itu untuk diteliti virus ini. Permasalahannya kalau sudah cair, sudah tidak tanda kutip, mereka kan seperti hibernasi ya, tidur lama ya. Ini kan dibangunkan virus ini ya, berarti otomatis hidup kembali. Nah, setelah hidup kembali bisa diteliti, tapi permasalahannya pasti ada yang bocor dan nanti akan ke masyarakat awam. Indonesia nggak berdampak. Tentunya, karena bisa dibilang ini bisa jadi pandemi lanjutan. Walaupun saya masih melihat 50-50 ya, apakah akan ditangani seperti COVID kemarin atau enggak. Karena ini cukup serius sih yang saya lihat ya, penyakit ini. Jadi di tahun kelinci ini negatif dan positifnya apa aja? Kalau ngomongin negatif, ya itu tadi ada yang satu permasalahannya dari kelaparan, kedua perubahan iklim yang bikin bencana alam banyak banget, ketiga ada penyakit tadi itulah ya, terus keempat ada semakin orang yang banyak yang orang bilang apa ya, bahasanya baper mungkin ya, jadi makin buka-bukaan aib, makin balas-balesan segala macam, itu negatifnya. Tapi kalau positifnya adalah orang yang tahu cara bersenang-senang maka dia akan lebih happy hidupnya. Orang yang tahu cara menjalani hidup dengan apa adanya, bukan ada apanya doang, itu dia akan lebih baik kondisi kehidupannya. Dan orang yang mau berusaha tanpa menjatuhkan lawan bisnisnya atau lawan kerjanya, itu akan lebih baik hidupnya. Jadi bagi kamu yang memang bisa dibilang punya etika bisnis dan etos kerja yang bagus, ini tahun yang bagus untuk kamu. Itu dia kenapa salah satu bencana yang heboh itu adalah bencana air di sini, bencana alam air. Dan untuk manusianya, penyakitnya adalah penyakit hati. Karena air ini melambangkan perasaan manusia, emosi manusia. Akan banyak orang yang lebih mudah tersinggung, akan banyak orang yang lebih mudah sedih, akan banyak orang yang datang ke psikolog, psikiater atau terapis seperti saya yang holistik ya. Jadi orang-orang ini stres, orang-orang ini mengaku, ya banyak kan sekarang anak muda yang mengaku bipolar tapi padahal belum ke psikiater. Nah, banyak yang seperti kayak gitu. Jadi banyak yang memang gampang terusik hatinya seperti itu. Untuk Imlek
tahun kelinci ini sebenarnya seperti pada dasarnya ya, yang mesti diwaspadin adalah orang-orang yang bersio kelinci. Kenapa? Karena pasti cong. Cong itu sebenarnya nggak cuman apes ya, tapi lagi dibilang riset, lagi pengenalan diri. Jadi hindari untuk tidak terlalu senang ataupun tidak terlalu sedih, karena hal-hal yang memberikan kesedihan atau kesenangan terlalu tinggi itu bisa menimbulkan kesialan. Ingat itu ya. Nah, secara garis besar orang-orang ini sebaiknya berhati-hati untuk memilih usaha atau pekerjaan. Jadi ini bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan, itu sebaiknya, atau bagi kamu yang sedang ingin memulai bisnis baru, sebaiknya jangan terlalu melihat ke belakang. Ibaratnya standar-standar terhadap apa yang sudah kamu alamin. Misalkan kemarin gaji saya 10 juta, wah saya harus 10 juta juga. Ya itu bukan patokannya. Bisa jadi kamu itu memang di pekerjaan baru nanti gajinya bisa jadi 15 juta, atau bahkan sebenarnya kamu tuh hanya worth it, hanya berharga 5 juta aja. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan ya. Jangan terlalu berpatokan sama standar-standar di masa lalu untuk masalah karir, masalah bisnis, masalah pekerjaan. Cobalah untuk memulai gerakan-gerakan baru di mana itu menciptakan pola atau pattern yang berbeda dari tahun sebelumnya. Lalu perlu diingat di tahun ini keadaan global itu bisa dibilang lebih sulit daripada sebelumnya. Banyak hal-hal yang menyebabkan boykot kebutuhan sehari-hari. Nanti ada harga-harga yang naik, ada harga-harga ya, contohnya harga bahan pangan itu naik. Dalam artian Perang Dunia Ketiga ini sudah mulai memanas di tahun 2023 ini atau tahun Imlek baru ini. Jadi saya cuma bisa bilang kalau bagi warga Indonesia itu resesi nggak terlalu ngaruh, tapi bijaklah dalam menggunakan uang, karena hal-hal yang biasanya gampang dicapai itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicapai. Kemudian yang terakhir, hindari untuk terlalu menekan orang lain atau hindari untuk membuat keributan untuk orang lain. Ya terkesan klise sih, cuman ini tahun yang lebih bahaya. Tahun yang lebih bahaya bagi kamu yang suka apa? Suka bully orang lain. Terkesan bahaya bagi kamu yang suka mengintimidasi orang lain. Jadi singkat kata, di tahun ini saya tidak menyarankan untuk kamu yang bekerja sebagai rentenir, karena di sini banyak orang-orang yang doanya ibaratnya lebih didengar apabila kamu menginjak-injak mereka. Jadi bisa mungkin adem ayem aja sama orang-orang, sama tetangga, sama teman kerja kamu, sama partner bisnis kamu, itu adem-adem aja. Gak usahlah terlalu merasa sombong atau takabur sehingga menekan mereka. Disinilah yang perlu diperhatikan, seperti itu. Singkat kata, tahun kelinci ini akan menjadi tahun yang akan menyenangkan bagi orang yang tahu cara bersenang-senang, tapi akan menyulitkan bagi orang yang sangat konvensional atau sangat konservatif, yaitu orang-orang yang tidak bisa memiliki gerakan baru, mencoba gerakan baru, mencoba sesuatu yang baru, orang-orang yang berharap wah kalau pakai cara A pasti berhasil, pakai cara B itu pasti berhasil karena di masa lalu saya pakai cara ini. No, harus ada inovasi-inovasi yang jauh lebih bagus daripada di tahun sebelumnya. Untuk tahun baru Imlek ini saya sarankan untuk lebih mawas diri ya, lebih ngelihat ke dalam, nggak hanya ngelihat keluar. Kenapa? Kalau kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, itu akan iri dengki, akan jadi merasa kurang terus. Kamu itu akan jadi banyak keinginan-keinginan yang sebenarnya kamu itu belum layak untuk mendapatkan keinginan tersebut. Maka lawan kamu adalah diri kamu
di tahun sebelumnya. Lawan diri kamu sebelumnya, kamu harus lebih sukses dari diri kamu di tahun sebelumnya. Itu pesan dari yang saya lihat di tahun Imlek ini. Oke, berarti ada waspada nggak sih? Waspada nih, sio-sio apa aja yang akan cong. Juga mungkin ada reminder tersendiri nggak untuk kita sebagai manusia. Betul ya. Gini ya, kalau saya ngomongin sio-sio yang pada cong atau ya bisa dibilang lebih gampang apes ya, selain sio kelinci ya sebenarnya gini, kalian bisa tahu lah itu sio apa aja, banyak kok di internet ya. Saya nggak akan ngulik satu-satu, tapi kalau untuk orang yang lagi cong, saran saya adalah tidak terlalu cepat mengambil keputusan atau penghakiman. Maksudnya apa? Kalau misalkan ada orang, kamu lagi di jalan, tiba-tiba ada orang komen, kamu ganteng banget, jangan langsung cepat naik, jangan langsung cepat senang. Atau ada orang bilang, kamu jelek banget, langsung jangan cepat marah atau cepat sedih, karena bisa saja maksud orang tersebut bukan maksud dari hatinya. Jadi kamu harus lebih teliti untuk menangkap pesan-pesan yang orang lain sampaikan, terutama sio kelinci. Jadi ya harus lebih lebih bisa netral dalam menilai sesuatu, supaya tidak terlalu senang dan tidak terlalu sedih. Jadi waspada di situnya aja. Yang beruntung, yang saya lihat ya, yang paling beruntung itu namanya sio ular di sini. Jadi kamu yang sio ular di tahun ini itu adalah waktunya kamu untuk bersinar. Tapi satu, saya cuman pesan gini. Balik lagi, ngomongin sio, ngomongin Imlek, ini pasti hubungannya sama adat istiadat dan budaya dari China. Ya enggak? Kalau kamu Chinese, sebisa mungkin kamu sembahyang awal tahun. Ya sebisa mungkin sih sembahyang tutup tahun juga ya sebelum Imlek ya. Dan kalau yang Chong, kamu juga sembahyang awal tahun juga untuk sembahyang Chong, nanti ada tuh namanya. Nah, untuk kamu yang sio ular ini bagus untuk berbisnis. Bagus untuk ekspansi dari entah itu pekerjaan kamu, karir kamu, atau bisnis kamu. Dan kenapa saya bilangin sembahyang tadi? Karena walaupun kamu itu dinilai beruntung, tapi kalau kamu itu melupakan leluhur kamu, ini buat kamu yang Chinese ya, itu ya kemungkinan besar kamu juga akan apes-apes aja sih. Jadi ya, kamu jangan melupakan akarmu ya. Dan tetap saya lihat di sini, walaupun kamu sio ular itu dapat kesempatan yang bagus, tetap jangan sombong, jangan kayak wah ini lagi hoki, pasti hoki. Ingat, nggak ada yang pasti di sini, karena selain sio atau hitungan sio, ada juga yang dinamakan sebagai pace atau 8 pilar basi tulisannya. Nah itu bisa dihitung lagi. Oh sebenarnya kamu tuh sio ular lagi hoki, tapi karena bla 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 bla, kamu bisa aja lagi apes, lagi cong. Apalagi kamu bertemu dengan orang-orang yang bikin apes. Nah ingat, sio ular jangan bergaul sama orang-orang yang bikin apes di tongkrongan, di kerjaan, apapun itu. Ciri-ciri orang yang bikin apes apa? Saat kamu bergaul dengan mereka di satu circle, orang itu lebih sering ngomongin tentang masa lalunya, bukan masa depan bersama kamu. Contoh, wah zaman saya ini dulu saya bla 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 bla, zaman saya ini dulu apa bla 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 bla. Kamu cukup lihat mata orang itu, kamu tampar, hei Anda bangun, kamu bukan yang dulu lagi, kamu tidak seperti dulu lagi. Mari kita bicarakan masa depan. Kalau memang kamu ingin hoki, kamu ingin ingin berusaha lebih baik lagi daripada masa lalu. Saya sih sarannya seperti itu.